Sahabat GKI Klasik Solo, mari bersama-sama kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuat kami mengerti, dan biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Amin. Ada seorang wanita bernama Lisa Allen. Ia adalah seorang Amerika berusia 30 tahunan. Sejak usia 16 tahun, dia sudah mempunyai kebiasaan mabuk dan juga merokok. Dan kebiasaan ini akan semakin menjadi-jadi ketika dia menghadapi sebuah permasalahan yang berat. Di usia 20 tahun, dia sudah dikejar penagih hutang. Dan dalam hal bekerja, dia juga tidak pernah betah lama bekerja. Semua pekerjaannya selalu berakhir kurang dari setahun. Pada suatu hari, bagaikan disambar petir, Lisa harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya minta bercerai karena mau hidup dengan wanita lain. Lisa sangat syok karena selama ini dia tidak mengetahui kalau suaminya itu selingkuh. Dan akibatnya, selama 4 bulan dia berperilaku seperti orang gila. Dia terus merokok, menangis, mabuk, memata-matai suaminya, meneror pacar mantan suaminya, makan dengan rakus dan juga kurang tidur. Perasaannya begitu kalut, campur aduk antara marah, malu, sedih, dan tidak berdaya. Dia juga begitu ketakutan akan masa depannya, bagaimana nanti hidupnya tanpa suaminya, bagaimana nanti pekerjaannya. Belum lagi memikirkan kondisi fisiknya yang tidak kalah menyedihkan, karena ia kelebihan berat badan, tidak bugar, dan tidak punya uang. Di tengah semua kekalutan itu, Lisa memutuskan untuk melakukan hal nekat, yaitu ikut rombongan ekspedisi ke Mesir dengan melintasi padang gurun. Namun ternyata setelah mendaftar, dia tidak lolos karena kondisi fisiknya yang kelebihan berat badan dan tidak bugar, tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ekspedisi itu, bahkan bisa membahayakan keselamatannya. Tetapi karena begitu inginnya Lisa bertekad untuk bisa ikut ekspedisi itu, maka ia memutuskan bahwa saya pertama-tama harus sehat dulu. Dan apa yang harus saya lakukan untuk bisa sehat? Maka dia berpikir bahwa dia harus berhenti merokok. Dan ia memutuskan dan melakukan. Dia berhenti merokok dan mengganti kebiasaannya merokok dengan kebiasaan lari pagi. Dan ternyata kebiasaan barunya ini, kebiasaan lari paginya memicu serangkaian perubahan yang lainnya dalam hidupnya. Karena dia lari pagi, maka dia harus mengubah pola tidurnya, pola makannya, pola kerjanya, semuanya berubah. Bahkan pada akhirnya, bukan hanya Lisa berhasil mengikuti ekspedisi padang gurun itu, dia bahkan kemudian mengikuti lomba demi lomba lari. Bahkan dia menjadi pelari maraton. Dia juga kemudian mendapatkan perubahan hidupnya karena berat badannya turun sampai 30 kilo. Dia menjadi orang yang lebih positif dan dia mengambil studi lanjut S2 dan dia bisa membeli rumah dan bahkan bertunangan dengan pasangan yang baru. Nah, apa yang terjadi pada Lisa Allen ini menarik perhatian para ahli yang kemudian merekrutnya menjadi subjek penelitian di laboratorium mereka. Mereka adalah para ahli syaraf, psikolog, ada ahli genetika, dan juga ada ahli sosiologi. Dan selama 3 tahun, mereka meneliti Lisa untuk mencari jawaban bagaimana Lisa bisa menata ulang hidupnya dan berubah dalam waktu yang relatif singkat. Ketika mereka memeriksa otak Lisa, mereka mengkaji foto-foto otak Lisa. Mereka melihat sesuatu yang luar biasa, yakni seperangkat pola kegiatan syaraf, yakni kebiasaan lamanya, yang sudah ditindih dengan seperangkat pola yang baru, yaitu kebiasaan barunya. Jadi, para ahli ini masih bisa melihat aktivitas syaraf dari kebiasaan lamanya. Misalnya, ketika melihat makanan, maka bagian otak yang berasosiasi dengan makanan itu masih mendorong keinginan makan dan masih mendorong rasa lapar itu muncul. Otaknya itu masih aktif untuk membuat Lisa punya keinginan makan berlebihan. Tetapi ada aktivitas yang baru di bagian otaknya yang lain, yaitu di bagian otak dekat dahi, yang dikenal sebagai bagian area yang mengatur soal kedisiplinan. Nah,
Di situ ada aktivitas yang baru, yang lebih aktif dan lebih menonjol keaktifannya daripada aktivitas otak yang lama tadi. Nah, itu yang menyebabkan Lisa kemudian bisa mengendalikan diri untuk tidak makan berlebih. Maka, para ahli menyimpulkan bahwa untuk menghasilkan perubahan kebiasaan, diperlukan kebiasaan yang baru untuk menindih kebiasaan yang lama, sehingga kebiasaan yang lama itu tidak akan muncul lagi dalam perilaku, karena sudah tergantikan oleh kebiasaan yang baru. Seperti halnya Lisa, yang sudah menggantikan kebiasaan merokoknya dengan lari pagi, maka akhirnya muncul kebiasaan yang baru yang menindih kebiasaan lamanya. Lisa sekarang menjadi pribadi yang sangat berbeda dengan yang dahulu. Yang dahulu gemuk, sekarang menjadi langsing. Yang dahulu punya hutang, dikejar-kejar penagih hutang, sekarang dia bisa membeli rumah. Yang dahulu tidak pernah betah bekerja lebih dari setahun, sekarang dia sudah bekerja lebih dari 3 tahun di perusahaan yang sama dengan penghasilan yang baik. Sahabat GKI Klasik Solo, sewaktu Anda bangun pagi, apa yang pertama kali Anda lakukan? Apakah Anda langsung mandi, mengecek WA, berdoa, atau mungkin langsung menyaksikan Bina Iman GKI Klasik Solo? Seluruh hidup kita ini adalah kumpulan kebiasaan. Begitu kata William James, seorang filsuf dari Amerika dan juga yang disebut sebagai Bapak Psikologi Amerika. Hal-hal yang kita lakukan setiap hari, pilihan-pilihan yang kita ambil, bahkan keputusan-keputusan yang kita buat, yang tampaknya kita pertimbangkan dengan sangat baik, itu juga merupakan hasil dari pola-pola tertentu atau hasil dari kebiasaan kita. Bahkan menu makanan kita, hal-hal yang kita bicarakan, misalnya pesan-pesan kita kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, cara berpikir kita, cara kita menangani masalah, itu semua adalah hasil dari kebiasaan. Kebiasaan memiliki kekuatan yang mungkin tidak pernah kita duga. Dengan kebiasaan, seseorang bisa mengalami perubahan hidup seperti Lisa Allen tadi. Dengan kebiasaan, sebuah perusahaan yang mengamati dan meriset kebiasaan belanja, para pelanggannya mampu menjual produknya dengan angka penjualan yang fantastis. Dengan menanamkan kebiasaan yang menguatkan tekad, Starbucks mampu mengubah seorang yang tidak lulus SMA menjadi seorang manajer top. Dengan mengamati kebiasaan anak-anak yang dilatihnya, seorang pelatih football mampu mengubah tim yang tanpa harapan menjadi juara. Apa yang saya bicarakan itu adalah contoh-contoh tentang kebiasaan yang baik. Bagaimana dengan kebiasaan yang buruk? Kebiasaan yang buruk juga memiliki cara kerja yang sama. Kebiasaan berbohong misalnya akan menyebabkan orang tidak bisa dipercaya. Kebiasaan bekerja asal-asalan misalnya akan menyebabkan kualitas kerja tidak bagus. Bahkan mungkin bisa membahayakan nyawa orang lain jika itu misalnya pekerjaan membangun jembatan, membangun gedung dengan asal-asalan, akan membahayakan nyawa orang lain. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dengan cara menanggalkan manusia lama dan menggantinya dengan manusia baru. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 17-24 berkata, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam diri mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumbuh sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Jemaat Kristen di Efesus tadinya mereka belum mengenal Allah. Mereka hidup sebagai manusia lama, di antaranya mereka hidup dengan pikiran yang sia-sia. Artinya pikiran mereka itu sesat dan secara moral mereka bobrok. Mereka juga menyerahkan diri pada hawa nafsu kemarahan, hawa nafsu seksual, hawa nafsu segala diumbar. Dan mereka juga mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi
tidak cukup dengan mengerjakan kecemaran, tetapi mereka dengan serakah menginginkan untuk melakukan kecemaran itu lagi, dan lagi. Sedemikian parahnya. Tetapi, walaupun manusia lama mereka sedemikian parah, Paulus mengatakan bahwa karena penebusan Kristus, kini mereka adalah manusia baru. Apakah manusia lama masih ada? Masih, tetapi jangan dikenakan, melainkan ditanggalkan. Sebab kini mereka adalah manusia baru. Maka, bicara soal kebiasaan buruk, apakah kebiasaan buruk itu bisa dihentikan? Firman Tuhan menjawab, bisa, tapi harus senantiasa mengenakan manusia baru. Ilmu pengetahuan menjawab, bisa, namun harus ada kebiasaan baru yang baik yang akan menindih kebiasaan yang lama itu, sehingga kebiasaan lama itu tidak bisa mempengaruhi Anda lagi. Cobalah. Amin.